Halo Konbrin, berpuasa di bulan Ramadan memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun tidak semua orang mampu melaksanakan puasa secara baik, terutama bagi pasien diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam Klinik Utama BRIN, Serpong, Dr. Artati Murwaningrum mengatakan, ketika menjalankan ibadah puasa, pasien diabetes dapat mengalami dehidrasi hingga kegawat daruratan dalam diabetes ketoasidosis diabetik. Dokter Artati juga menegaskan pasien diabetes harus sering memeriksa kadar gula darah karena puasa dapat mempengaruhi peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia serta penurunan kadar gula darah atau hipoglikemia. Sebagai bentuk pencegahan, Dokter Artati menyebutkan bahwa pemilihan asupan makanan sangat berpengaruh bagi pasien diabetes yang menjalankan puasa. Pemilihan makanan dengan karbohidrat kompleks, bergizi seimbang, serta makanan dengan indeks glikemik yang tidak cepat menaikkan kadar gula darah merupakan opsi yang paling tepat. Risiko pada semua pasien diabetes itu ada, tapi belum tentu terjadi ya pada semua orang yang diabetes atau diabetesi. Jadi pasien diabetes yang berpuasa itu bisa mengalami dehidrasi. Pada pasien diabetes itu akan lebih berat dampaknya. Bisa terjadi yang namanya kegawat daruratan dalam diabetes ketoasidosis diabetik. Kemudian bisa terjadi kadar gulanya naik banget, hiperglikemi. Atau kadar gulanya turun banget, namanya hipoglikemi. Jadi secara umum karbohidratnya dipilih yang kompleks ya, jadi yang nggak gampang diserap. Ada yang namanya indeks glikemik, jadi pilih makanan yang indeks glikemiknya juga nggak terlalu cepat menaikkan kadar gula. Jadi kayak contohnya nih, kayak singkong itu akan lama naiknya. Kemudian kalau misalkan yang proteinnya juga kalau bisa memang protein itu jadi seimbang ya, jadi semua makannya harus seimbang. Lemaknya juga jangan terlalu banyak, jangan yang lemak-lemak jenuh juga. Nah sayuran juga memang dalam pemilihannya ada sayuran-sayuran yang juga mengandung kalori juga. Contohnya ini nih, timun. Ini timun ini kalorinya juga rendah. Jadi nggak apa-apa kalau mau dimakan juga dalam, atau oyong. Oyong itu juga hanya satu butir gini, hanya 18 kalori. Tentu dengan pengolahannya juga jangan yang digoreng-goreng ya. Terima kasih Konbrin telah menyaksikan BRIN Daily News, riset dan inovasi untuk Indonesia Maju. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.